Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat ternak dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera selalu tentunya. Semoga di kesempatan hari ini rekan-rekan kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Hari ini rekan-rekan kita akan membahas masalah penyebab indukan-indukan endok yang macet bertelur. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, rekan-rekan perlu dicatat dan diketahui bahwasanya masalah macetnya indukan-indukan kita dalam bertelur bukan karena faktor perkawinan pejantan. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk masalah produksi telur dari indukan-indukan kita itu bukan karena masalah perkawinan. Tanpa pejantan pun, ketika nutrisi rangsum makan kita berkualitas, indukan-indukan tersebut akan tetap bertelur. Penyebab yang pertama rekan-rekan adalah masalah faktor stres yang berlebihan. Ada dua hal penyebab dari faktor stres ini rekan-rekan. Faktor yang pertama adalah dari dalam kandang kita sendiri. Mungkin antara jumlah populasi tidak sesuai dengan luas lokasi. Kadangkala juga rekan-rekan peternak ini mengabaikan masalah luas lokasi, tapi berambisi dengan masalah jumlah populasi. Gangguan lain yang datang dari dalam kandang kita biasanya itu kita mencampurkan ternak-ternak kita ini dengan hewan yang lain. Hal ini saya mempunyai keyakinan akan menyebabkan ketenangan dan kenyamanan dari ternak-ternak kita itu akan terganggu. Ini adalah pengalaman saya rekan-rekan. Dan juga perlu dicatat bahwasanya kita ini beternak dengan sistem pembibitan. Yang kita cari adalah masalah jumlah produksi. Untuk gangguan dari pihak luar rekan-rekan, biasanya adanya orang-orang yang tidak berkompeten di dalam dunia peternakan kita itu sering keluar masuk kandang. Perlu diingat rekan-rekan, di samping juga berisiko membawa virus atau penyakit, orang-orang luar yang tidak berkompeten itu dikhawatirkan akan mengganggu tingkat kenyamanan ternak-ternak kita. Harus digarisbawahi rekan-rekan bahwasanya kita beternak ini bukan sekedar tutorial. Kita beternak ini mengharapkan hasil untuk kedepannya. Penyebab yang kedua rekan-rekan adalah masalah rangsum pakan. Selain rangsum pakan itu harus berkualitas dan juga bernutrisi, pemberian pakan harus konsisten dari segi waktu rekan-rekan. Penyebab lainnya rekan-rekan adalah seringnya kita melakukan pergantian rangsum pakan. Hal ini juga akan menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan juga mempengaruhi produksi indukan-indukan kita. Penyebab lain yang menghambat reproduksi dari indukan-indukan kita itu rekan-rekan adalah karena mabung atau bodol bulu ya. Siklus ini biasanya terjadi 1 tahun sekali rekan-rekan. Hal ini yang menyebabkan rekan-rekan peternak yang fokus di dalam pembibitan mengalami sedikit kerugian. Karena yang jelas ketika endok-endok itu bodol atau mabung tadi ya,
itu tidak akan melakukan reproduksi. Biasanya dibutuhkan kurang lebih sekitar 2 bulan untuk kembali normal melakukan reproduksi. Biasanya ciri yang tampak dari ganti bulu ini adalah terlepasnya bulu-bulu sayap dan berganti dengan bulu-bulu yang baru. Perlu diingat rekan-rekan, untuk masalah bodol atau ganti bulu ini adalah terlepasnya bulu-bulu sayap, bukan bulu-bulu dada. Perlu diketahui, kadang-kala juga rekan-rekan salah persepsi, dikira bodol, tapi ternyata itulah saat-saat endok-endok mau mengerami dengan ditandai bodolnya bulu-bulu dada yang halus-halus itu di sekitar petarangan. Itu tadi ya rekan-rekan, beberapa faktor penyebab dari macetnya produksi endok-endok kita. Ada lagi rekan-rekan, tapi ini saya yakin tidak akan mempengaruhi masalah produk, tapi berpengaruh pada masalah jumlah telur. Endok-endok atau indukan-indukan kita yang sudah kedaluwarsa ya mungkin ya, atau mungkin sudah berumur, biasanya itu untuk produksi jumlah telurnya condong menurun. Tapi dengan kualitas langsung pakan yang kita berikan, untuk endok-endok kita itu tetap melakukan reproduksi. Jadi bisa diketahui bersama rekan-rekan bahwasanya untuk masalah indukan-indukan afkir itu tidak ada. Selama untuk langsung pakan itu konsisten dalam artian berkualitas, untuk indukan-indukan kita itu tetap reproduksi. Tapi yaitu untuk jumlah telurnya memang condong berkurang rekan-rekan. Hal ini yang jelas akan merugikan kita selaku peternak pembibitan. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.